Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlisa Maulida Fitri dengan NIM 118200022 dari Pendidikan Biologi kelas 5A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh Ibu Hajah Asrianti Masud, SSI MPD. Tujuan praktikum kali ini yang pertama adalah merancang penelitian osmosis pada kentang. Yang kedua, mengobservasi rata-rata kuantitatif perubahan ukuran kentang mentah dan yang sudah dikukus dalam berbagai variabel konsentrasi larutan sukrosa. Yang ketiga, mengobservasi kondisi kentang secara kualitatif pada saat dimasukkan ke konsentrasi larutan sukrosa. Yang keempat, menganalisis perubahan kentang baik secara kuantitatif dan kualitatif. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan perubahan kentang baik secara kuantitatif dan kualitatif. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan seperti satu buah penggaris, satu buah pisau, satu buah sendok, gelas cup sebanyak 8 buah, tisu secukupnya, gelas ukur dan air secukupnya, kentang yang belum dikukus dan yang telah dikukus, dan yang terakhir, gula secukupnya. Pada langkah kerja ini, pertama-tama kita kupas kentang yang sudah dikukus maupun yang tidak dikukus. Kemudian potong kentang menjadi 12 bagian, lalu ukur panjang, lebar, dan tinggi atau volume pada kentang yang dikukus maupun yang tidak dikukus. Selanjutnya, kita memasuki tahapan pembuatan larutan sukrosa. Dalam pembuatan sukrosa ini membutuhkan gula, gelas cup yang sudah diberi label, sendok, dan air sebanyak 100 ml. Pembuatan larutan sukrosa 10% dengan mencampurkan 100 ml air dengan gula sebanyak 10 gram. Kemudian aduk hingga larut, lalu lakukan juga pada gelas B. Untuk pembuatan larutan sukrosa 20% dengan mencampurkan 100 ml air dengan gula sebanyak 20 gram. Kemudian aduk hingga larut, lalu lakukan juga pada gelas D. Untuk pembuatan larutan sukrosa 30% dengan mencampurkan 100 ml air dengan gula sebanyak 30 gram. Kemudian aduk hingga larut, lalu lakukan juga pada gelas F. Dan yang terakhir, masukkan 100 ml air biasa ke dalam gelas cup G dan H. Kemudian, kentang dimasukkan ke dalam gelas cup yang berisi larutan sukrosa masing-masing sebanyak 3 potong. Kentang yang tidak dikukus dimasukkan ke dalam gelas A, C, E, G, dan yang dikukus ke dalam gelas B, D, F, dan H. Selanjutnya, kentang diamati secara kualitatif dengan rentan waktu yang berbeda. Yang pertama, pada saat kentang dimasukkan ke dalam gelas cup, yang kedua setelah 30 menit, dan yang terakhir 60 menit sebelum diangkat. Nah, setelah 60 menit pengamatan, kentang yang berada dalam larutan sukrosa ini kita angkat dan tiriskan menggunakan tisu.
18 yang lain. Selanjutnya, kentang yang telah diangkat kita ukur kembali panjang, lebar, tinggi, kemudian hitung volume dan rata-ratanya. Setelah itu, hitung selisih volumenya. Dalam sajian tabel berikut dapat kita lihat semua kentang yang direndam dalam larutan sukrosa mengalami penyusutan volume. Karena semakin tingginya konsentrasi larutan, maka penyusutan volume kentang semakin tinggi. Karena kentang mengalami hipertonik atau larutan memiliki konsentrasi yang terlalu tinggi. Selanjutnya, kentang yang direndam pada larutan air biasa mengalami penambahan volume karena kentang mengalami hipotonik atau larutan dengan konsentrasi terlarut yang rendah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.